Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang mengaku beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kalimat takwa kita sering mendengarnya. Bahkan setiap Jumat senantiasa diwasiatkan oleh khatib. Tapi terkadang kita tetap tidak berubah. Peringatan-peringatan disampaikan untuk bertakwa, tapi kita tidak menjadi orang yang bertakwa. Allah mengatakan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, bukan hanya ucapan di lisan atau tulisan yang disebarkan. Haqqa tuqatih adalah mengingat Allah selalu dan tidak melupakannya. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak kufur kepadanya. Mentaati perintah Allah dan tidak durhaka kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita semua bakal mati. Kita melihat sendiri orang tua kita meninggal dunia. Kita mengangkat sendiri orang-orang yang mati. Kita menyaksikan sendiri bagaimana kita menguburkan saudara-saudara kita. Allah berpesan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibbati fillah, semua ingin masuk surga. Semua berharap dihindarkan dari api neraka. Kalau kita mendengar ayat-ayat tentang surga, secara otomatis kita mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Kalau kita mendengar penjelasan tentang neraka, dibacakan ayat-ayat tentang dahsyatnya azab Allah, kita takut. Bahkan kita mengatakan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tapi yang jadi masalah, sebagian orang tidak mau masuk neraka, tapi dia sedang berjalan menuju neraka. Langkah dia sekarang, posisi dia sekarang sedang mengantarkan dia ke dalam neraka, tapi lisannya mengatakan tidak untuk neraka. Sebagian orang langkahnya berbalik arah dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin masuk surga, kita ingin dijauhkan dari api neraka,
Kita ingin hidup berbahagia. Dan itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka engkau harus tahu, sekarang engkau ini sedang menuju kemana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin nar bis syahawat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, surga itu dibentengi, dipagari, dikelilingi dengan segala hal yang tidak disukai dengan jiwa kita. Antum gak akan bisa masuk surga kecuali antum menghancurkan benteng itu. Perlahan-lahan antum hancurkan pagar itu. Pagar itu adalah perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita. Kita gak suka jalan menuju surga. Semuanya berat. Berbeda dengan neraka. Benteng neraka itu adalah semua hal yang disukai oleh jiwa kita. Antum suka untuk menghancurkan benteng lalu menuju ke neraka. Apa benteng menuju surga? Apa tirai yang meliputi surga itu? Semua yang dibenci oleh jiwa kita. Salat. Kita tahu bagaimana beratnya salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sebagian orang salat itu terpaksa. Nggak enak dia. Tapi kita bisa melihat orang-orang ketika datang ke tempat maksiat, nggak perlu dipaksa dia berangkat ke tempat maksiat. Disuruh bayar, dia bayar untuk masuk neraka. Tapi ke rumah Allah berat buat dia. Dia harus meninggalkan pekerjaan. Dia harus meninggalkan tidurnya. Dia harus meninggalkan hiburan untuk melaksanakan sholat. Puasa. Kita tahu bentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Ada hal yang berat yang harus kita lakukan. Meninggalkan makan dan minum karena Allah Azza wa Jalla. Kalau meninggalkan makan dan minum karena ingin hidup sehat, orang melakukan itu tanpa perasaan berat. Karena dokter mengatakan, kalau kamu ingin sembuh, kamu tinggalkan. Dia tinggalkan. Dia berpuasa. Tapi bukan buat Allah Jalla Jalaluhu. Meninggalkan makan dan minum karena Allah berat. Sedekah. Apa nggak berat antum mengeluarkan uang antum? Capek antum bekerja pagi sampai sore, lalu datang ke masjid mengeluarkan uang untuk sedekah. Berapa yang antum keluarkan? Bandingkan antum beli HP berapa dan berapa yang antum sedekahkan. Padahal ini yang harta antum. HP antum tinggal buat keluarga kalau antum mati. Rumah antum tinggal, mobil antum tinggal, yang antum sedekahkan itu yang antum bawa. Tapi berat untuk mengeluarkannya. Ketika Allah menyebutkan penghuni surga, apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang suka berinfak dalam kondisi suka dan duka, dalam kondisi sulit atau mudah. Mereka keluarkan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu ini jalan menuju ke surga. Datang ke majelis ilmu, kita bisa melihat orang berbondong-bondong nonton bola tanpa ada yang nyuruh. Bahkan mereka harus menunggu di panas mentari. Dia lakukan.
Tapi majelis ilmu hari Ahad diadakan kajian, ba'dal maghrib ada kajian ilmu, sepi. Kenapa? Karena berat buat jiwa antum duduk di rumah Allah, menyimak ilmu, pulang capek. Apa yang antum dapat? Anda semakin tahu ini haram, ini haram, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Itulah jalan menuju surga. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, ilmu apa? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang surga, ilmu tentang neraka, ilmu tentang agama kita. Kita jarang belajar agama. SD hanya 2 jam kita belajar agama, SMP 2 jam, SMA 2 jam, kuliah 2 SKS 1 semester. Terus antum gak mau belajar. Orang yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ketika Allah berikan di hati antum keinginan belajar agama, ketahuilah itu tanda Allah cinta kepada antum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan buat orang itu, Allah bikin orang itu belajar agama. Belajar agama dia, bukan belajar yang umum. Silahkan belajar yang umum ketika engkau perlu itu, tapi yang lebih engkau perlukan adalah agamamu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat kemungkaran, melihat saudaranya nggak sholat, banyak kita membiarkan. Duduk bersama teman-teman ngomongin orang, kebanyakan kita diam karena ingin aman, takut dibenci sama saudara-saudaranya kalau engkau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena memang jalan menuju surga adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Antum lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilemparin batu, berdarah-darah beliau untuk menyampaikan agama Allah ini. Antum lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang beliau dapatkan tatkala beliau beramar ma'ruf dan nahi mungkar? Dibakar oleh kaumnya. Berat, nggak mudah jemaah. Allah mengatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah." Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jalan menuju surga itu berat. Antum akan diuji dengan perintah-perintah Allah, dengan larangan-larangan Allah, dengan takdir-takdir Allah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga, sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa petaka, mereka ditimpa penyakit, mereka diserang oleh musuh mereka. Wazulzilu, dicoba keimanan mereka. Benar nggak mereka beriman? Atau hanya pura-pura beriman? Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Dari dahsyatnya cobaan mereka. Jadi ingat, jalan menuju surga itu mendaki. Kita harus memerangi diri kita sendiri untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi jalan menuju neraka antum nggak perlu sekolah, karena syahwat antum mengantarkan ke sana, nafsu kita mengantarkan ke sana. Kalau dibiarkan nafsu kita, yang ada neraka tempat kita. Innan nafsa la ammaratum bisu. Jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, salat Jumat termasuk salah satu jalan menuju surga. Berat buat orang mengamalkannya. Allah turunkan surah Al-Jumu'ah. Sebagian di antara kita sudah 30 tahun Islam, 40 tahun Islam, 50 tahun Islam, nggak pernah baca surat Jumat. Sehingga tidak tahu aturan datang ke masjid untuk sholat Jumat. Dia tahu dengan aturan perusahaannya. Dia tekan kontrak dengan perusahaannya. Dia berangkat jam 7, pulang jam 3. Dia lakukan itu selalu. Tapi untuk sholat Jumat, dia datang seenaknya. Dia datang semaunya. Kapan dia mau datang, datang. Duduk di tempat semaunya. Subhanallah. Tidakkah engkau membaca 1440 tahun yang lalu Allah turunkan suratul Jumu'ah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat, yang beriman dengarkan. Yang tidak beriman tutup kupingnya. Apa kata Allah? Kalau dipanggil untuk Jumat, segera kalian tinggalkan pekerjaan kalian, tinggalkan perdagangan kalian, tinggalkan obrolan kalian. Sekarang waktunya ke rumah Allah. Apa kata Allah? Itu lebih baik buat kalian, lebih baik daripada rumah yang kalian miliki, mobil yang kalian miliki, kantor tempat kalian bekerja. Semua itu akan hancur, jemaah. Tapi langkah-langkah antum ke rumah Allah itu akan dicatat. Sebagian kita datang ke masjid, duduk di belakang. Istilah soft-soft terbaik yang paling depan. Kita kadang-kala merasa nggak butuh dengan Jumat ini. Demi Allah, kalau nggak ada yang sholat Jumat, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Allah nggak butuh kita ruku. Allah nggak butuh kita sholat. Allah nggak butuh kita puasa. Kita semua yang butuh dengan itu. Maka tolonglah. Sebagian datang Jumatan, khatib sudah naik mimbar, malaikat sudah tutup bukunya. Selesai antum. Satu Jumat sekali. Usahakan kita datang ke rumah Allah. Biasakan mendengar panggilan hayya ala shalah. Datang ke Baitullah. Engkau yang dimaksud dipanggil untuk datang ke rumah Allah ini, bukan orang lain. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, azqalus salati 'alal munafiqin. Ada dua salat yang paling berat buat orang munafik datang ke masjid. Berat orang munafik datang ke masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam habis salat subuh kadang-kala tanya, "Asyahidun fulan? Fulan salat berjamaah enggak subuh ini?" Enggak, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fulan salat berjamaah enggak subuh ini? Enggak ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat buat orang munafik, salat Isya dan salat subuh. Biasakan kalau engkau beriman. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.